Di dalam Kristus itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Ada banyak hal yang bisa kita contoh, yang menjadi panutan di tengah-tengah kehidupan kita. Nasihat di dalam Kristus itu selalu nasihat yang membawa kepada kebaikan. Dan ini contoh yang diberikan kepada kita. Sehingga melalui kehadiran kita, kita juga boleh berkontribusi bagi kehidupan orang lain terkait dengan kita memberikan nasihat. Apa artinya ini? Artinya bahwa hidup kita sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus agar kita hadir dimanapun kita ada, di gereja kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, kita nggak membawa perpecahan. Justru di dalam Kristus itu dikatakan ada nasihat. Tujuannya apa? Supaya dalam hidup kita bersama-sama, kita hidup dalam saling membangun. Itu yang pertama. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam program yang sangat kita tunggu-tunggu ya, yaitu dalam program Terang Warta Rohani. Tentunya saya berharap bahwa saudara yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran yang kami sajikan melalui program Terang Warta Rohani ini selalu dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, senang, dan dalam keadaan selalu setia mengiring Tuhan. Dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengharap saudara menjadi orang Kristen yang senang belajar Alkitab. Ya, minimal lah satu hari saudara boleh baca satu ayat begitu ya. Mungkin orang bilang, wah kalau satu Alkitab nggak mungkin Pak. Ya kita kan nggak diajarkan kalau makan itu langsung banyak. Tapi makannya secara rutin begitu ya, makan secara teratur itu baik. Sama dengan mengisi jiwa kita juga, itu harus diberikan asupan rohani, yaitu melalui kita belajar Alkitab itu secara teratur dan secara continue begitu. Nggak boleh kita kapan pengen makan ya makan, kalau nggak pengen makan ya tidak. Itu kurang baik. Itu namanya pola hidup yang kurang pas. Nah, sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk menjadi orang yang selalu menjadi contoh bagi orang lain. Nah, ketika bicara menjadi contoh, kita juga harus ada contoh yang kita contoh begitu ya. Kadang-kadang kita diajarkan mencontoh siapa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita diajar untuk mencontoh orang tua kita, kemudian mencontoh guru-guru kita, atau mencontoh mentor-mentor kita, atau mencontoh orang-orang yang mungkin sudah sukses ya, sudah berhasil di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi harus ingat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang memang memiliki keterbatasan, memiliki hal-hal yang tidak sempurna dalam kehidupannya. Dia bisa juga melakukan kesalahan, dia juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita kecewa, atau membuat hal-hal yang menyakitkan kita. Tetapi apakah kita berhenti mencontoh sesuatu yang baik? Tentu tidak. Banyak ya, misalnya saudara ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, maka contohlah orang-orang yang sudah sukses. Bertanya kepada mereka, apa sih yang menjadi tips menjadi sukses? Atau saudara ingin bekerja sebagai pegawai negeri, belajarlah dari orang-orang yang sudah lolos tes masuk CPNS misalnya. Ini kan kita bisa mencontoh dan sebagainya. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saudara, saya mengajak kita untuk belajar sebagai orang Kristen bagaimana kita meneladani Kristus. Bagaimana hidup kita itu selaras dengan teladan Kristus. Kadang-kadang kan orang bilang teladan yang mana. Nah, karena terlalu banyak, maka saya mengajak kita akan membuka dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama. Silahkan saudara bisa buka ya, Filipi pasal 2 ayat yang pertama, yang bawa Alkitab mungkin saat ini ya, atau ada di HP ya. Silahkan dibuka dan saya akan bacakan untuk kita semua, dan silahkan saudara boleh menyimaknya. Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ya, cukup satu ayat saja.
Tetapi ayat pertama dari pasal 2 ini itu memiliki pesan yang sangat padat begitu ya. Yang sangat berisi bagaimana kita meneladani Kristus. Dimulai dengan kata begini, jadi karena dalam Kristus. Di dalam Kristus itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Ada banyak hal yang bisa kita contoh yang menjadi panutan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang Kristen ya tidak menjadi orang Kristen yang sembarangan saja mengikuti contoh-contoh yang sebenarnya membawa kita kepada kehancuran, yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak benar. Karena kan kadang-kadang kalau kita bergaul dengan si A, kalau si A memberikan contoh yang tidak baik dan kita tanpa kita sadari selalu bersama dengan si A, lama-lama kita akan mengikuti contoh yang diberikan, contoh hidupnya. Sehingga tanpa kita sadari kita sudah berjalan melenceng dari apa yang seharusnya yang Tuhan harapkan. Karena itu sebagai orang Kristen, kita harus menjadikan fokus hidup kita yaitu kepada Kristus, termasuk di dalamnya ketika kita mencari contoh atau teladan. Sekarang saya akan berikan kepada kita dari beberapa bagian ini. Ternyata di dalam Kristus itu kita bisa mencontoh yang namanya bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen penuh dengan nasihat. Kita saling menasihati. Saya menerima nasihat, kita juga menasihati orang lain. Dan ini sesuatu yang tidak mudah ya kalau kita hidup bersama begitu ya di tengah-tengah gereja ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang kita sangat sulit menerima nasihat ya karena kebanyakan orang itu biasanya sudah terbiasa dengan pola pikir yang dia miliki. Dia akan sulit berubah ketika diberikan nasihat. Tetapi ajaran Alkitab tetap mengajar kepada kita agar kita mencontoh Kristus, yaitu memberikan nasihat. Kita perhatikan dalam kehidupan Kristus. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang dianggap melenceng dari ajaran-ajaran yang benar. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang dianggap melenceng dari etika hidup yang baik. Dia selalu berikan nasihat, bahkan teguran-teguran. Apakah teguran-teguran itu merupakan sesuatu yang jahat? Apakah nasihat itu sesuatu yang membuat kita pada akhirnya mati atau membuat kita pada akhirnya hidup kita nggak baik? Tidak. Nasihat di dalam Kristus itu selalu nasihat yang membawa kepada kebaikan. Dan ini contoh yang diberikan kepada kita. Jika kita meneladani Kristus terkait dengan nasihat, jadilah orang-orang yang memberikan waktu kita, memberikan nasihat jika itu diperlukan untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan nasihat. Sehingga melalui kehadiran kita, kita juga boleh berkontribusi bagi kehidupan orang lain terkait dengan kita memberikan nasihat. Nah, pertanyaan sekarang, sudah siapkah kita memberikan nasihat? Yang kedua, sudah siapkah kita juga menerima nasihat? Tetapi kembali kepada firman Tuhan, di dalam Kristus itu ada nasihat. Bukan penghakiman, ya, bukan kita membicarakan orang lain, bukan kita menjelekkan orang lain, bukan mencari-cari kesalahan orang lain, tidak. Justru di dalam Kristus itu dikatakan ada nasihat. Tujuannya apa? Supaya dalam hidup kita bersama-sama, kita hidup dalam saling membangun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Wow, luar biasa ya. Ingat ini, katanya sangat menarik ya. Ada penghiburan kasih. Pertanyaan saya di sini, siapakah di antara kita yang mengikuti acara ini tidak senang kalau kita diberikan kekuatan, diberikan support, diberikan penghiburan ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita menghadapi masalah, kemudian datang teman kita, dia memberikan support kepada kita, dia memberikan kita penghiburan. Siapa yang gak senang? Pasti senang. Beda halnya ketika kita mengalami kesulitan, ada orang yang datang dan kemudian mulai menyalah-nyalahkan kita, ya, mulai menghakimi kita, kemudian mulai berbicara yang kurang baik bagi kita dan sebagainya. Ini menyebabkan kita akhirnya apa? Yang sudah jatuh menjadi apa? Tergeletak. Itu sebabnya dikatakan di sini penghiburan, ada sambungannya apa? Kasih.
Jadi penghiburan itu harus didasarkan kepada kasih. Nggak boleh kita pura-pura baik, nggak boleh kita pura-pura, oh saya mau menghibur dia, tetapi kita ternyata hanya untuk hanya untuk pada akhirnya menyalah-nyalahkan dia. Nggak boleh. Karena di dalam Kristus dikatakan ada penghiburan kasih. Jadi kehadiran kita dimanapun kita berada, yuk menjadi orang Kristen yang senang memberikan penghiburan. Ketika orang dalam keadaan sulit, ketika orang dalam keadaan terpuruk, ketika orang dalam keadaan mungkin gagal, ya, orang dalam keadaan merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini, kita dihadirkan oleh Tuhan untuk apa? Memberikan penghiburan. Sehingga dengan kehadiran kita yang memberikan penghiburan, maka itu sudah menjadi contoh bahwa kita sudah meneladani Kristus. Bukankah Kristus juga sering kali dia memberikan penghiburan? Ketika melihat orang yang dalam keadaan sulit, susah dan sukar, dia hadir memberikan pertolongan. Kemudian dia memberikan penghiburan dan penguatan. Itulah contoh yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Oh, luar biasa. Jadi kita diajarkan bukan menjadi orang Kristen yang suka terpisah-pisah. Tidak diajarkan menjadi orang Kristen yang selalu membuat perpecahan. Tidak. Kita diajarkan menjadi orang Kristen yang selalu membangun kebersamaan melalui persekutuan roh. Apa artinya ini? Artinya bahwa hidup kita sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus agar kita hadir dimanapun kita ada, di gereja kita, di keluarga kita, di masyarakat kita nggak membawa perpecahan. Kita tidak menjadi sumber perpecahan yang menyebabkan gereja mungkin pecah atau keluarga menjadi porak-poranda, tidak. Tetapi kita hadir untuk membawa persekutuan roh. Artinya persekutuan yang didasarkan kepada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga ketika kita ada, ketika kita hadir untuk saling membangun. Karena Roh Kudus sejatinya selalu menuntun kita pada kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang memang berasal dari Allah sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wah panjang ya, enggak apa-apa. Supaya kita tahu apa sih yang menjadi menjadi fokus kita sebagai orang Kristen. Yang keempat, kasih mesra. Luar biasa ya. Kita dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup ini, kita mencontoh Kristus untuk kita membawa kasih. Tapi ada sambungannya, kasih mesra. Luar biasa ya. Tidak hanya kasih, tapi kasih mesra, kasih yang penuh dengan persahabatan, kasih yang penuh dengan cinta, kasih yang selalu membuat orang-orang ketika kita hadir, dia senang dengan kita. Ketika kita hadir, kita membawa aura yang positif, bukan aura yang negatif. Kita tidak hadir untuk kumpul bersama-sama, kemudian kita mulai membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, kemudian mulai menghakimi orang lain. Tidak. Kita hadir, diajarkan untuk membawa kasih mesra. Artinya membawa kehangatan. Kehangatan yang berasal daripada Kristus. Kristus sudah datang bagi kita. Mencari kita orang yang berdosa. Supaya melalui kehadiran kita. Kita membangun sebuah persekutuan. Yang di dalamnya ada apa? Kasih mesra. Kemudian yang terakhir, saudara. Ini sangat penting. Belas kasihan. Nah, ini satu hal yang bagi saya ini mungkin gampang dilakukan, tetapi juga sangat sulit ya. Apakah kita memiliki belas kasihan ketika orang itu melakukan kesalahan? Atau kita justru senang ketika orang itu terjatuh, tergeletak, orang itu gagal, kita merasa, wah itu yang saya tunggu-tunggu. Atau kita memiliki belas kasihan yang disebut dengan simpati, kemudian empati. Ketika orang mengalami kesulitan, kita memiliki belas kasihan. Belas kasihan itu bukan sifat yang lemah, tetapi belas kasihan adalah sifat yang kuat yang didasari oleh simpati dan empati ketika melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Kristus ketika melihat banyak orang yang datang mendengarkan firman Tuhan, belajar darinya, kemudian mereka kelaparan, dia dikatakan dia berbelas kasihan sehingga dia membuat mujizat. 5 roti dan 2 ikan menjadi
banyak sekali, banyak orang yang bisa makan. Itu disebut dengan belas kasihan. Jadi ketika kita ada di mana saja, maka belas kasihan itu akan mendorong kita untuk selalu memperhatikan orang lain, ingin menolong orang lain dengan rasa yang belas kasihan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Kristus. Nah, sekarang ada 5 ya. Mungkin tadi sudah dicatat, silahkan. Atau ada yang masih ingat, saya ulangi. Ada nasihat, kita belajar saling menasihati dan menerima nasihat. Yang kedua, ada penghiburan. Kita hadir untuk memberi penghiburan. Bukan kita hadir untuk menghakimi orang lain. Yang ketiga, disebut dengan persekutuan roh. Yaitu membangun persekutuan, bukan perpecahan. Kemudian yang ketiga, ada kasih mesra. Bukan kita hadir dengan kedengkian, kemarahan, dendam. Tidak. Kemudian yang terakhir, kita memiliki yang disebut dengan belas kasihan. Semoga apa yang kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program Terang Warta Rohani pada saat ini, kita sebagai orang Kristen akan semakin menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa dalam program Terang Warta Rohani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.